Halo teman-teman semua, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran dari tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah. Nah, video kali ini berisikan materi tentang akuntansi PPKD dan akuntansi konsolidasi. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, kelompok 3. Jadi yang pertama ada saya sendiri, Gregorius Sundalangi, ada Meli Rumimpunu, ada Sharon Kondoy, dan juga ada Tara Surentu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu materi tentang akuntansi PPKD. Yang pertama ada pengertian akuntansi PPKD. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Akuntansi PPKD merupakan entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPD yang mencatat transaksi-transaksi level Pemda sebagai pelaksanaan dari DPA PPKD. PPKD juga merupakan entitas pelaporan yang bertugas melakukan konsolidasi laporan keuangan. Yang ketiga, fungsi akuntansi PPKD. Dalam kegiatan ini, fungsi akuntansi PPKD memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, mencatat transaksi-transaksi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, utang, dan selain kas berdasarkan bukti-bukti yang terkait. Yang kedua, memposting jurnal-jurnal tersebut ke dalam buku besarnya masing-masing. Dan yang ketiga, membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, kegiatan akuntansi pada PPKD meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, pembiayaan, investasi, utang dan transaksi-transaksi selain kas, serta transaksi sebagai konsolidator. Proses tersebut dilaksanakan oleh sebuah fungsi akuntansi berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang sah. Nah, fungsi akuntansi tersebut melakukan pencatatan transaksi pendapatan pada jurnal khusus pendapatan, transaksi belanja pada jurnal khusus belanja, serta transaksi lainnya pada jurnal umum. Selanjutnya, kegunaan PPKD. Yang pertama, PPKD menyiapkan kertas kerja sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan. Yang kedua, PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Yang ketiga, PPKD membuat jurnal penyesuaian. Dan yang keempat, PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nah, selanjutnya, komponen laporan keuangan PPKD. Nah, komponen laporan keuangan yang disusun oleh PPKD terdiri atas laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan PPKD dikeluarkan 2 kali dalam 1 tahun anggaran, yaitu yang pertama semester yang dimulai dari periode Januari sampai Juni, yang kedua tahunan yang dimulai dari periode Januari sampai Desember. Kita masuk pada sistem akuntansi PPKD. Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan LO, pendapatan LRA, beban, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD, serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Sistem akuntansi PPKD terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai berikut. A. Akuntansi pendapatan LO dan pendapatan LRA PPKD. B. Akuntansi beban belanja PPKD. C. Akuntansi transfer PPKD. D. Akuntansi pembiayaan PPKD. E. Akuntansi aset dan investasi PPKD. F. Akuntansi kewajiban PPKD. G. Jurnal koreksi dan penyesuaian PPKD. H. Jurnal buku besar dan neraca saldo. I. Penyusunan laporan keuangan PPKD. J. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Sistem akuntansi PPKD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran secara berpasangan atau double entry dengan pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat dengan latar belakang bahwa yang pertama, nilai anggaran yang tercantum pada laporan realisasi anggaran atau LRA diperoleh dari dokumen anggaran DPA, PPKD, atau DPPA, PPKD. Yang kedua, pengendalian anggaran yang merupakan salah satu tujuan diselenggarakan akuntansi anggaran telah akomodasi pada sistem penatausahaan pelaksanaan anggaran, sehingga pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas dibukukan pada akun realisasi anggaran, yaitu akun perubahan SAL.
A. Akuntansi pendapatan LO dan pendapatan daerah PPKD. Pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD mengelola pendapatan tertentu yang tidak bisa dikelola oleh SKPD menurut peraturan perundang-undangan. A. Pejabat pengelolaan keuangan daerah PPKD. PPKD bertugas untuk menerbitkan surat ketetapan pajak daerah, memberikan otorisasi atas penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah yang meliputi yang pertama itu menandatangani atau mensahkan dokumen surat ketetapan pajak atau retribusi daerah. Kedua, menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi PPKD. Pencatatan transaksi. Pencatatan LO diakui dan dicatat sebelum penerimaan kas. Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas. Di mana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima. Pencatatan transaksi ini dapat dilakukan dengan jurnal berikut ini. Yang pertama pada saat penetapan hak, piutang di sebelah debit, pendapatan LO di sebelah kredit. Yang kedua itu pada saat penerimaan kas di kas daerah di sebelah debit, piutang di sebelah kredit. Yang berikut itu pencatatan transaksi beban diakui sebelum pengeluaran kas. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya berita acara penyerahan barang, berita acara kemajuan pekerjaan, diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya kewajiban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. Di jurnalnya beban di sebelah debit, utang beban di sebelah kredit. Halo semua, sekarang kita masuk pada materi akuntansi konsolidasi. Pengertian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah gabungan dari laporan yang menyajikan informasi keuangan memiliki perusahaan induk dan anak. Perusahaan dalam satu laporan seakan-akan keduanya merupakan identitas tunggal. Penyusunan laporan keuangan ini memerlukan ketelitian dan upaya yang besar, sebab harus mengecualikan dampak dari transaksi antara entitas agar dokumen tersebut menjadi efektif. Selanjutnya kita masuk pada manfaat laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, evaluasi kredibilitas perusahaan. Salah satu manfaat laporan keuangan jenis konsolidasi adalah untuk mengevaluasi kredibilitas perusahaan sekaligus menjadi rujukan setiap investor. Kedua, memberikan gambaran umum bisnis. Manfaat laporan keuangan konsolidasi berikutnya adalah memberikan gambaran umum bisnis bagi para investor, analisis finansial, hingga pemilik perusahaan. Dan yang terakhir, ketiga, menyederhanakan laporan keuangan. Manfaat laporan keuangan jenis konsolidasi yang terakhir adalah untuk menyederhanakan dan membantu mengurangi dokumen. Kita masuk pada syarat untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Adapun sejumlah syarat laporan keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut. Pertama, laporan keuangan jenis ini untuk perusahaan yang mencakup induknya dan telah mempunyai kepemilikan saham. Kedua, setiap perusahaan induk harus memiliki minimal 50% saham dari anak cabangnya. Dan yang terakhir ketiga, perusahaan induk boleh menyusun laporan keuangan jenis konsolidasi meskipun memiliki saham kurang dari 50% atas anaknya. Akan tetapi, laporan keuangan yang disusun harus berpusat pada anak perusahaannya. Selanjutnya, cara membuat laporan keuangan konsolidasi. Adapun cara membuat laporan keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi laporan keuangan entitas induk dan anak perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, menyesuaikan beberapa komponen dalam laporan untuk mengeliminasi catatan laba rugi beberapa perusahaan. Yang ketiga, melakukan eliminasi penghasilan dan dividen dari anak perusahaan serta memulihkan saldo akun investasinya seperti total nilai di awal periode.
Dan yang keempat, penyusunan catatan dari beberapa kepentingan non-pengendali atas laba dan dividen milik anak perusahaan. Kelima, melakukan eliminasi saldo resiprokal, investment, dan ekuitas pada laporan keuangan anak perusahaan. Keenam, apabila dalam penyusunan laporan keuangan ini muncul nilai selisih, maka perlu dilakukan alokasi dan amortisasi. Yang ketujuh, eliminasi terakhir juga perlu dilakukan pada beberapa saldo resiprokal seperti utang piutang, beban, hingga pendapatan, sehingga laporan keuangan menjadi efektif. Selanjutnya, kita masuk dalam contoh laporan konsolidasi. PT ABC memiliki 2 anak perusahaan. Adapun rincian kepemilikannya adalah sebagai berikut. Pertama, 90% saham di PT ABC dan 10% dimiliki oleh umum. Kedua, 40% saham ada di tangan PT DEF dengan kendali dipegang oleh perusahaan induk. Ketiga, 20% saham dimiliki PT KLM dengan perusahaan induk tidak memiliki kendali. Contoh laporan keuangan konsolidasi yang dibuat PT ABC dan 2 anak perusahaannya adalah sebagai berikut. Aset sama dengan 100% aset ABC ditambah 100% aset DEF ditambah 20% aset KLM. Liabilitas 100% liabilitas ABC ditambah 100% liabilitas DEF. Ekuitas 100% ekuitas ABC ditambah 100% ekuitas DEF. Pendapatan 100% ABC tambah 100% DEF. Laba kotor 100% ABC ditambah 100% DEF. Jadi, penghasilan rugi yang bersifat komprehensif dari perusahaan asosiasi adalah 20% KLM. Dikarenakan laba 100% ABC ditambah 100% DEF tambah 20% KLM. Laba perusahaan induk ada 90% ABC ditambah 40% DEF ditambah 20% KLM. Kepentingan non-pengendali atau KNP 10% ABC ditambah 60% DEF.